Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Mastang dengan NIMJU 4020950130 dari kelas PT IKB. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Pak Fadli Rahman Baso SPD MPD selaku dosen mata kuliah Matematika Diskrip. Nah, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu aturan penarikan kesimpulan. Baik, di sini yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens adalah aturan inferensi yang menyatakan bahwa jika implikasi P maka Q itu benar, dan P benar maka kesimpulannya Q juga benar. Yang contohnya, jika hujan turun atau P, maka jalan basah, yang dimana Q. Di sini modus ponens adalah bentuk aturan inferensi dalam logika proposisional yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita lanjut ke modus tollens. Modus tollens adalah pengambilan dari dua premis. Pengambilan kesimpulan dari dua premis, yang dimana satu premis masih berupa proposisi kondisional yang menyampaikan hubungan sebab dan akibat. Hanya saja satu premis lainnya berupa negasi dari konsekuensi di premis pertama. Nah, rumusnya itu dimana premis pertama contohnya P yang diimplikasikan dengan Q yang dibaca jika P maka Q. Kemudian premis kedua adalah negasi dari Q atau Q itu salah, maka kesimpulannya adalah negasi dari P, yang dimana P juga salah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke silogisme. Nah, silogisme itu definisi umumnya adalah merupakan metode penarikan kesimpulan dalam logika yang didasarkan pada premis-premis yang telah diketahui sebelumnya, yang dimana untuk memperoleh pemahaman atau informasi baru. Nah, secara sederhana, silogisme adalah cara berpikir deduktif yang menarik suatu kesimpulan. Rumusnya yaitu P yang diimplikasikan dengan Q jika P maka Q, kemudian Q yang diimplikasikan dengan R jika Q maka R, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah P yang diimplikasikan dengan R jika P maka R. Nah, prinsip-prinsip dasar dari silogisme ada 4. Yang pertama itu prinsip persamaan, yang dimana jika kedua hal memiliki hubungan yang sama dengan sesuatu yang lain, maka keduanya juga memiliki hubungan satu sama lain. Nah, yang kedua itu prinsip perbedaan. Jika suatu hal memiliki hubungan dengan satu sama lain, sementara hal yang lainnya tidak, maka keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Nah, yang ketiga itu prinsip distribusi, yang dimana jika suatu sifat berlaku untuk seluruh anggota dalam satu kelompok, maka sifat tersebut juga berlaku bagi setiap individu dalam kelompok itu. Yang terakhir adalah prinsip distribusi negatif. Jika sesuatu dikucilkan dari sebuah kelompok secara menyeluruh, maka setiap anggota dalam kelompok tersebut juga dikecualikan. Nah, silogisme kategori. Kita lanjut ke silogisme kategori. Silogisme kategorik adalah bentuk penalaran yang terdiri dari 3 proposisi kategoris, yang dimana 2 premis dan 1 kesimpulan, dengan hubungan antara term yang tidak bersyarat. Nah, agar kesimpulannya valid, premis umum harus bersifat universal, premis khusus tidak harus partikular, tapi bisa juga universal, asalkan berada di bawah aturan premis umum. Nah, hukum-hukum dari silogisme kategorik ini, yang pertama sebenarnya ada 8. Nah, yang pertama itu kesimpulannya harus partikular jika salah satu premis partikular. Nah, yang kedua itu kesimpulan juga harus negatif jika salah satu premis negatif. Yang ketiga, 2 premis partikular tidak menghasilkan kesimpulan yang sah. Yang keempat, 2 premis negatif tidak menghasilkan kesimpulan Yang kelima itu term penengah harus mencakup seluruh premis. Nah, yang keenam itu predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan premis. Yang ketujuh, term yang penengah harus memiliki makna yang sama di kedua premis. Yang kedelapan, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan term penengah. Kita lanjut ke silogisme hipotetik. Nah, silogisme hipotetik adalah argumen yang menggunakan pernyataan bersyarat untuk menarik kesimpulan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak.
Silogisme ini termasuk dalam metode penalaran deduktif. Premis mayornya berupa proposisi hipotetik, yaitu pernyataan bersyarat yang ditandai dengan kata jika atau maka. Premis minornya berupa proposisi kategoris, yaitu pernyataan yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen premis mayornya. Nah, prinsip atau rumus yang digunakan yaitu yang dimana contoh premis 1 itu P maka Q, kemudian premis 2 itu atau P yang diimplikasikan dengan Q, kemudian premis 2 itu Q yang diimplikasikan dengan R. Nah, konklusinya itu atau kesimpulannya itu P yang diimplikasikan dengan R. Nah, rumus-rumus hukum-hukum di silogisme hipotetik itu diantaranya yaitu bila contohnya saya mengambil ketika jika antecedennya atau A dan konsekuennya B, hukumnya akan seperti ini. Bila A terlaksana maka B juga terlaksana. Kedua, bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana, dalam kurung tidak atau salah. Tidak sama dengan salah. Bila B terlaksana maka A akan terlaksana. Tidak sah atau sama dengan salah. Bila B tidak terlaksana maka A juga tidak terlaksana. Kemudian lanjut ke silogisme disjungtif. Definisinya adalah apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan A atau B, jika tidak memilih A maka pilihan yang mungkin adalah B. Nah, rumusnya yaitu P yang didisjungsikan dengan Q ya sebagai premis pertama, kemudian premis keduanya negasi dari P, maka konklusinya adalah Q. Garis kaki. Kemudian kita lanjut ke konstruktif dilema. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang menggunakan dua kemungkinan atau pernyataan antecedent dan konsekuen atau pernyataan jika maka dalam bentuk argumen logika. Dalam bentuk argumen logika yang melibatkan dua kemungkinan dan dua akibat serta kesimpulan dari akibat tersebut. Dalam konstruktif dilema ini, jika salah satu dari dua kemungkinan terjadi, maka salah satu dari dua akibat juga pasti terjadi. Nah, strukturnya yaitu yang pertama, terdapat dua premis yang menggunakan implikasi jika P maka Q. Kemudian yang kedua adalah premis jika R maka S. Nah, yang ketiga adalah disjungsi P yang didisjungsikan dengan R. Kemudian kesimpulannya adalah Q yang didisjungsikan dengan P. Nah, kita lanjut ke destruktif dilema. Pengertian dari destruktif dilema adalah bentuk argumen yang dalam logika yang merupakan lawan dari konstruktif dilema. Dalam destruktif dilema, jika dua implikasi diberikan salah satu akibatnya terbukti salah, maka salah satu penyebabnya juga harus salah. Rumus atau strukturnya yaitu saya mengambil contoh P yang diimplikasikan dengan Q, kemudian dikonjungsikan dengan R yang diimplikasikan dengan S, kemudian premis keduanya adalah negasi P yang didisjungsikan dengan negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi P yang didisjungsikan dengan negasi R. Kemudian kita lanjut ke struktur dari destruktif dilema. Struktur dari destruktif dilema yaitu dua premis bersyarat atau dalam kurung implikasi. Kemudian yang kedua adalah premis disjungsi negatif, yang dimana negasi dari akibat dari kedua implikasi. Yang ketiga adalah kesimpulannya yang berupa disjungsi negatif, negasi dari penyebab dalam implikasi. Kemudian yang terakhir adalah additional atau add atau penambahan. Adalah definisinya adalah aturan inferensi dalam logika proporsional yang memungkinkan penambahan pernyataan disjungsi ke suatu proposisi yang sudah diketahui kebenarannya. Aturannya itu berbunyi, jika suatu pernyataan P benar, maka P yang didisjungsikan dengan dengan Q juga benar, yang terlepas dari nilai kebenaran Q. Notasi formalnya yaitu P, kemudian ini
konklusikan P yang disjungsikan dengan Q. Artinya diketahui P-nya itu benar, maka P yang disjungsikan dengan Q atau P atau Q pasti benar. Nah, baik, mungkin sekian kesimpulan dari materi dari kelompok 2, yaitu aturan penarikan kesimpulan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.